teman-teman, kembali lagi bersama Mimin. Semoga dengan cerita-cerita yang Mimin bagikan bisa menghibur teman-teman semua ya. Oke, kita gaspol. Bab 97 sampai 98. Montir cantik milik CEO. Ayo, sayang, masuk lagi. Aku masih ngantuk. Hoaam. Ale sengaja bicara dengan nada yang dibuat-buat. Tidak lupa wanita itu pun melingkarkan tangannya di lengan sang suami. Brak. Pintu pun tertutup dengan suara yang cukup, membuat jantung Fanya terus memompa gejolak amarahnya. Fanya mengepal tangannya kuat. Dia benar-benar marah pada Alexandra. Bersenang-senanglah sekarang sebelum aku membalasmu lebih dari yang kau rasakan dulu. Batin Fanya bersumpah akan membalas semua perbuatan tak menyenangkan yang dilakukan kakak tirinya itu sejak Alexandra kembali ke rumah Datsak. Sementara itu di dalam kamar, ada seorang pria gagah nan rupawan sedang senyum-senyum sendiri di sisiran Yang. Kenapa? Apa ada yang lucu? Tanya Ale yang sudah duduk di depan meja riasnya, tak sengaja melihat pantulan wajah sang suami yang nampak berbinar terus sejak pintu kamar Ale tertutup tadi. Ale memekik kaget. Leo tak menjawab, namun dengan sekali tarik tubuh Ale sudah berpindah dan kini duduk di atas pangkuannya. Kelak Ale memukul D4 dan Leo pelan. Kamu ini, ucapnya dengan nada kesal. Leo melingkarkan tangannya di pinggang dan perut sang istri. Coba katakan lagi, aku masih mau dengar. Ale mengerutkan keningnya. Apa? Tanya Ale tak mengerti. Itu, yang tadi. Jawab Leo dengan menaik turunkan kedua alisnya sengaja menggoda. Please, jangan main tebak-tebakan, ya. Aku baru bangun nih. Ale mulai kesal lagi. Tadi kamu memanggilku apa? Leo menyengir kuda tak sabar menunggu jawaban wanitanya itu. Bukan apa-apa. Tapi Leo merasa seperti terbalik sifat dirinya dan Alexandra. Leo terkenal dingin, datar dan jarang untuk bisa mengekspresikan diri. Namun selama dengan Ale, justru Leo lah yang banyak mengungkapkan cintanya, sementara Ale, wanita itu malah cenderung lebih pasif. Apa? Ya, aku tidak ingat. Ale mengalihkan pandangan. Kemana saja asal tak bertatap mata dengan Leo. Malu. Serius tidak ingat. Ale mengangguk pelan tanpa melihat ke arah Leo. Baiklah. Sepertinya aku harus mendatangkan adik tirimu ke sini. Leo melepaskan kedua tangan yang melingkar di tubuh sang istri dan berniat bangun. Tidak, tidak, tidak. Ale mengambil kedua tangan Leo, lalu melingkarkan kembali tangan kekar dan penuh urat kebiruan tersebut di atas perut dan pesa tunggangnya. Kalau begitu cepat katakan. Tadi kamu memanggilku apa? Leo mendekatkan telinganya di depan wajah istri kecilnya itu. Sayang. Gumam Ale dengan suara pelan. Apa? Aku tidak dengar. Leo menahan senyumnya, sambil memorek-morek lubang telinganya sendiri dengan jari kelingkingnya, berpura-pura tidak mendengar suara Ale yang memang sangat kecil itu. Sayang. Ucap Ale lagi menaikkan satu oktav suaranya yang tadi. Lagi. Sahut Leo tak pernah puas. Sayang. Cek. Sudahlah, kalau tidak dengar bukan salahku. Ale mencoba untuk bangun dari pangkuan Leo. Namun tentu saja Leo tak membiarkannya. Kenapa sih, kamu sulit sekali memanggilku dengan sebutan itu, Hem? Tanya Leo menatap lekat manik mata sang istri yang masih sedikit sembab. Entah karena bangun tidur atau karena tangisan semalam. Aku sungkan dan malu juga. Masa belum apa-apa sudah panggil sayang-sayangan? Jawab Ale jujur. Di awal memang ada keraguan dalam hati Ale untuk menerima Leo sebagai kekasihnya. Pertemuan mereka yang singkat, membuat Ale malu untuk mengungkapkan perasaannya pada Leo. Walau sebenarnya Ale pun ingin memanggil prianya itu dengan sebutan sayang seperti kebanyakan pasangan di luar sana. Lalu kenapa tadi kamu dengan lantang memanggilku sayang sampai 2 kali? Apa benar karena ada Fanya di sana jadi kamu memanggilku dengan sebutan itu? Leo mulai merasa sesak.
Jika benar begitu, maka Leo tak akan mengharapkan lagi panggilan itu keluar dari mulut istrinya. Memang benar, cara tercepat untuk kecewa adalah terlalu berharap pada manusia. Ale kembali memeras otaknya. Berpikir mencari alasan apa yang tepat agar tak ada salah paham lagi di antara mereka berdua. Aku hanya belum terbiasa. Ale mengangkat tangannya, lalu mulai menyisir rambut Leo yang masih sedikit basah dengan jemarinya, satu tangannya yang lain Ale lingkarkan di leher sang suami. Selain untuk mengerjai Vanya, aku mengatakan itu juga tidak lain karena aku ingin membiasakan diri untuk memanggil suami dadakanku ini dengan sebutan sayang. Ale menjeda kalimat sambil menarik sebelah pipi Leo, gemas. Atau apa aku ganti saja panggilan sayangnya? Bagaimana kalau aku memanggilmu dengan sebutan My Hubby? Ah, tidak, terlalu norak. Apa ya yang cocok? Ale mendongak ke atas mencari ilham, setelah sekian lama menjadi pasif kini mulai terlihat ternyata dia sama seperti wanita pada umumnya. Jika sudah dengan orang yang nyaman maka akan banyak bicara seperti yang dilakukan Ale saat ini. Belum sempat Ale melanjutkan kalimatnya yang masih mengambang, Leo kembali membuat jantung Ale berdegup kencang. Pria itu tiba-tiba mengangkat tebuh mungil istrinya itu, lalu merebahkannya di atas kasur hingga posisi Leo kini berada tepat di atas tubuh istrinya. B1 Bir ini, terlalu banyak bicara. Ucap Leo dengan suara tertahan. Kalau begitu aku tak akan Cuk. Jika sudah begini, Leo tak akan membiarkan Ale kembali bicara. Dia langsung membungkam mulut Ale dengan M*nya. Meni Sap saling bertukar Liva. Ale yang awalnya terkejut, kini mulai main satu kemati perem 4 inan yang Leo lakukan. C1 Uman itu saling berbalas. Sementara satu tangan Leo sudah terulur ke atas D4 Ale, untuk membuka kain sing piyama yang masih melekat di tebu istrinya itu satu persatu. Ale yang main satu kemati permainan dah Leo tak menyadari beberapa kain sing atasnya sudah tak terpasang lagi. Dek. Ale mengik TB1 ibir bawah Leo. Yuj. Suara tertahan yang keluar dari mulut wanita itu. Leo tak lagi bisa menahan, namun. Tok, tok, tok. Suara ketukan yang cukup kencang menghentikan Leo, saat pria itu ingin membuka seluruh kain yang melekat di tubuh istrinya. Dan Leo, Non Evelyn. Tuan sudah menunggu. Katanya jangan terlalu lama. Familiar sekali suara itu. Tentulah suara tersebut berasal dari sang senior asisten rumah tangga di rumah itu, bukan? C1 Uman mereka langsung terlepas, bahkan Leo refleks menarik tangannya. Sungguh, mereka sangat terlihat seperti sepasang anak muda yang baru ketahuan. Tak bisa bergerak, kaku dengan tubuh Leo yang masih berada di atas Bu Ale. Leo menopang tubuhnya dengan kedua tangannya. Non. Birahmi kembali mengetuk untuk memastikan. Hah. Oh. Iya Bi. Nanti saya dan Leo turun. 5 menit lagi. Sahut Ale menoleh ke arah pintu. Tak terdengar lagi suara Bisumi. Ale kembali saling tatap dengan Leo, dan sedetik kemudian tawa mereka pun pecah. Leo mendaratkan keningnya di bahu sang istri. Tertawa geli mengingat kelakuan mereka tadi. Pun begitu juga dengan Alexandra. Dia sampai geli mengingat mereka yang refleks saling melepaskan diri saat mendengar suara Birahmi. Bab 98. Selepas mandi dan sudah sama-sama berpakaian rapi, sepasang pengantin baru itu kini telah berada di hadapan para orang tua mereka masing-masing. Leo dan Ale tentu duduk bersisian, sedang Tuan Zak duduk di sofa tunggal, sementara Tuan Peter, Nyonya Inara serta Eyang Putri duduk di sofa panjang, yang langsung berhadapan dengan Leo dan juga Ale. Tuan Zak, tanpa mengurangi rasa hormat kami pada Anda. Saya ingin mendengar langsung apa yang sebenarnya terjadi dari putra saya sendiri. Memang sejak tadi Tuan Peter juga Nyonya Inara bersikeras tak mau mendengar penjelasan yang Tuan Zak akan berikan. Mereka merasa penuturan dari Tuan Zak nantinya malah akan membela Leo.
Kedua orang tua Leo ingin sang putra bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Baik ataupun buruk, Leo lah yang harus bertanggung jawab sendiri atas tindakannya. Tuan Zack pun mengangguk tanda setuju. Itulah kenapa Tuan Zack meminta Bi Rahmi untuk kembali memanggil anak menantunya sampai 2 kali. Sebab besannya tak mau menerima penjelasan apapun darinya. Sejak mereka duduk di ruang tamu, malah pembahasan bisnis yang dilakukan oleh dua pria itu. Sementara Eyang Putri dan Nyonya Inara hanya menjadi pendengar bagi keduanya. Baiklah. Silahkan kamu bicara Leo. Apa maksudmu mengirim video dan foto di grup keluarga semalam? Leo menggenggam erat tangan sang istri, seolah meminta kekuatan untuk menghadapi situasi yang sedikit menegangkan ini. Eyang, Dad, Mom. Leo bergantian menatap satu persatu ketiga orang yang amat berharga di hidupnya. Seperti yang kalian lihat di video dan foto yang aku kirimkan. Semuanya benar. Aku dan Alexandra semalam sudah menikah secara agama. Mendengar penjelasan Leo, Eyang Putri tersenyum bangga. Cucu kecilnya yang dulu dia timang-timang, yang selalu manja, kini sudah dewasa dan berani memutuskan jalan hidupnya sendiri. Gurat haru dan bahagia terlihat jelas dari raut wajah yang tak ubahnya seperti kulit jeruk. Di tiap sisinya ada kerutan-kerutan yang menandakan bahwa usianya tak lagi muda. Aku mohon kalian bisa merestui pernikahanku dan Alexandra. Sambung Leo lagi seraya mengalihkan pandangan pada sang istri untuk beberapa detik. Lain hal dengan Eyang Putri. Tuan Zack dan Nyonya Inara masih belum menerima. Bukan karena tidak setuju, melainkan mereka menyayangkan kenapa Leo harus terburu-buru dan tak melibatkan mereka sebagai orang tua. Padahal hanya Leo lah anak mereka satu-satunya. Besar harapan mereka tentu hanya pada Leo seorang. Aku minta maaf, mungkin keputusanku yang mendadak menikahi Alexandra membuat kalian merasa tidak bisa menerima. Terutama pada Dad dan Mom. Aku tahu aku salah karena tak melibatkan kalian. Tapi aku mohon kalian bisa mengerti posisiku. Leo kembali mengutarakan isi hatinya. Menjelaskan panjang lebar agar ketiga orang tua itu dapat mengerti maksud tindakannya. Alexandra. Leo kembali menatap Ale dengan tatapan sendu untuk waktu yang lama. Aku sangat mencintainya. Dia adalah wanita pertama dalam hidupku dan aku berjanji di hadapan kalian semua, aku akan menjadikannya wanita terakhirku. Leo mengecup punggung tangan sang istri, hangat dan dalam. Ale menjatuhkan setitik kristal bening dari pelupuk matanya, yang memang sudah menggenang sejak tadi. Om, Tante, Eyang. Ale yang sedari tadi hanya menjadi pendengar kini mulai buka suara. Mohon restui pernikahan kami. Kami janji tidak akan mengecewakan kalian. Ale menatap satu persatu, ketiga orang yang masih setia melihat dan mendengarkan mereka tanpa sekalipun menginterupsi. Suara hembusan nafas berat terdengar dari Nyonya Inara. Sepertinya setelah ini wanita itulah yang akan bicara. Om dan Tante. Beo Nyonya Inara dengan wajah datar namun satu sudut bibirnya terangkat ke atas. Ale kembali merapatkan B1 birnya. Bertanya dalam hati, apa ucapannya barusan menyinggung perasaan Momi mertuanya itu. Seharusnya jika kalian sudah menikah, kamu bukan lagi memanggil kami orang tua dari suamimu dengan sebutan itu. Jawabnya dengan nada sedikit ketus. Momi dan Dedi. Sambungnya lagi dengan menekankan tiap katanya. Ale melihat ke arah Leo lalu saling berbalas senyum dengan suaminya itu, dia pikir momernya tak akan setuju dengan pernikahan mereka, sebab nada ketus yang diucapkan momernya membuat Ale merasa begitu, namun ternyata pikirannya salah. Meski dengan nada seperti itu, momernya tetap memberi lampu hijau pada hubungan mereka yang kini sudah sah menjadi sepasang suami istri. Meski kami merestui hubungan kalian, tapi kami tetap tidak terima dengan keputusan yang telah kamu ambil, Leo. Kamu itu masih punya orang tua, kenapa tega sekali tidak melibatkan kami dalam hal sebesar ini, Nyonya Inara kembali melayangkan protes. Maaf, Mom.
Kalau tidak buru-buru aku takut istriku yang cantik ini diambil orang. Ketiga orang tua itu pun serentak menggelengkan kepala mereka. Bisa-bisanya Leo bicara seperti itu di hadapan para orang tua. Apa dia tidak malu? Oh, ayolah. Bagi Leo sudah tak ada kata sungkan lagi untuk mengatakan apa yang ada di benaknya. Memang seperti itulah kenyataannya, kalau bukan karena takut kehilangan untuk apa dia buru-buru menjadikan Alexandra sebagai istrinya. Selamat ya, nak. Cucu Eyang. Ucap Eyang sambil menghapus jejak air mata di sudut matanya dengan jari telunjuknya sendiri. Eyang sangat bahagia mendengar kabar ini. Tak masalah bagi Eyang, mau menikah secara agama atau sekalian negara. Yang terpenting kalian sudah sah sebagai suami istri di mata Yang Maha Kuasa. Leo dan Ale mengalihkan pandangan mereka pada Eyang Putri. Meskipun caramu salah, tapi keputusan kamu sudah benar, Leo. Kadang kita harus bertindak lebih cepat sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Dan Eyang bangga padamu. Eyang tiba-tiba membuka tas jinjingnya lalu mengeluarkan sesuatu dari dalam tas tersebut. Eyang tak punya apa-apa untuk diberikan pada kalian sebagai kado pernikahan. Dan Eyang pun tahu, kamu maupun istrimu sudah memiliki segalanya. Eyang mengulurkan tangannya yang di telapak tangan itu, ada sesuatu yang membuat siapapun di sana jadi penasaran. Terimalah. Eyang hanya bisa memberikan ini. Ale menatap pada sang suami, meminta persetujuan Leo apakah boleh dia mengambil benda yang apa di tangan Eyang Putri atau tidak. Leo mengangguk pelan seraya tersenyum tipis, kemudian dia pun melepaskan tautan tangan mereka yang sedari tadi belum terlepas. Ale lalu mengambil benda itu. Di depan semua orang yang ada di sana, Ale lalu membuka benda berbentuk kotak tersebut beserta map coklat berukuran sedang tersebut satu persatu. Mata Ale membulat sempurna saat membuka kotak, yang ukurannya cukup besar terlihat seperti tempat menyimpan perhiasan itu. Ale menutup mulutnya yang sedikit terbuka. Sungguh dia sangat terkejut dengan isi di dalamnya. Leo pun sama, karena pria itu duduk di samping sang istri. Tentulah dia yang pertama melihat dengan mata kepalanya sendiri isi di dalam kotak tersebut. Dulu mendiang suamiku memberikan 2 set perhiasan seperti itu dengan warna yang berbeda. Dia bilang padaku untuk memberikan satu pada menantu dan satu lagi pada cucu menantu. Eyang Putri menjelaskan kisah di balik sekotak perhiasan yang ada di tangan Ale. Berhubung aku tidak memiliki menantu perempuan, jadi mau tidak mau aku berikan satu pada Inara, putri sulungku, sebab dialah yang lebih dulu menikah dibanding dia, adiknya. Dan kini, aku berikan satu padamu sebagai cucu menantu di keluarga Joyo Hadikusumo. Ale menatap Eyang dengan haru, dia lalu meletakkan kotak berwarna biru itu di atas meja. Kemudian bangun dari duduknya dan berjalan ke arah Eyang Putri. Terima kasih, Eyang. Tangis haru Ale beriringan dengan suara seraknya, saat mengucapkan kata terima kasih pada Eyang Putri. Diterima di keluarga baru saja sudah sangat bahagia, apalagi diterima di keluarga Joyo Hadikusumo yang bukan hanya karena kekayaan saja nama itu disegani, namun karena latar belakang Joyo Hadikusumo yang memang bercitra baik di kota Gudeg membuat siapa saja segan untuk menyebut nama itu secara gamblang. Eyang balas mengtigaluk Ale yang berlutut di depannya, sama-sama, nduk. Semoga pernikahanmu langgeng sampai maut yang memisahkan. Nyonya Inara yang melihat bagaimana tulusnya Ale pada ibu kandungnya, membuat dia jadi semakin penasaran dengan sosok menantunya tersebut. Jarang sekali Eyang Putri bisa sedekat itu dengan orang lain di luar dari keluarga Barus dan Joyo Hadikusumo tentunya. Ale sudah kembali duduk di sofanya. Buka juga mapnya. Eyang Putri meminta Ale untuk membuka map berwarna coklat tersebut. Ale menautkan alisnya, bingung. Itu sebagian kecil hadiah untuk kalian. Nyonya Inara dan Tuan Peter bahkan saling melirik, bertanya dengan bahasa batin mereka, kira-kira apa lagi yang Eyang akan berikan pada cucu menantu kesayangannya itu. Ale yang masih bingung pun kemudian memberikan amplop itu pada suaminya. Eyang,
Ini. Leo sampai tak bisa berkata-kata melihat kertas yang tertulis sertifikat sebidang tanah yang kini sudah atas namanya juga atas nama sang istri. Eyang bukan memberikan itu secara cuma-cuma, kalian harus menjaganya agar kelak kalian bisa berikan pada anak-anak dan cucu-cucu kalian. Tak tanggung-tanggung, setelah memberikan sekotak perhiasan yang langka di masanya, Eyang juga memberikan beberapa hektar tanah yang sudah dijadikan perkebunan sawit di salah satu kota besar di Indonesia. Itu sudah atas nama Leo dan Alexandra. Nanti, jika mereka sudah jadi orang tua, Eyang ingin peninggalannya bisa turun-temurun pada anak cucu bahkan cicitnya. Eyang tak mau sampai semua hasil pribumi jatuh pada asing. Begitulah Eyang, pikirannya bukan lagi bagaimana nanti, tapi nanti bagaimana. Leo dan Ale harus berjuang bersama-sama sebagai satu kesatuan yang bukan hanya menjadi partner dalam rumah tangga melainkan partner dalam bisnis dan pengembangan usaha mereka masing-masing. Sudah cukup cucunya, Lintang, sibuk dengan dunia modelingnya, berkecimpung di bidang itu membuat cucu perempuan pertamanya tersebut jadi lupa akan tanah kelahiran buyutnya. Melupakan adat istiadat ketimuran yang selama ini dianut hingga membuatnya kebablasan dalam menjalin hubungan.